Halo YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Bersama saya, Moh Edric Virjatulo sebagai admin channel. Pada video kali ini, gue mau melanjutkan project Smart Cost ya. Dan ini adalah video part ketiga alias bagian terakhir dari serial project Smart Cost ya. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, aku saranin kalian nonton dulu ya, biar kalian nyambung dengan pembahasan di video ini. Jadi di video part pertama itu aku ngejelasin tentang konsep dan cara kerja dari Smart Cost ini. Video kedua itu aku jelasin pemrograman dan pengkabelan skema wiringnya ya. Dan video part 3 ini atau yang sedang kamu tonton ini adalah video pembahasan tentang instalasi pairing ke aplikasi serta menambahkan fitur Google Assistant ya. Jadi Smart Cost ini bakalannya canggih bener ntar ya. Bisa lo akses menggunakan iktp, bisa pakai KTM ya, bisa pakai aplikasi, atau bisa juga menggunakan suara. Keren kan? Nah, jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke? Let's check it out. Oke, nah ini dia projectnya ya. Ini adalah lanjutan yang kemarin. Dan ini Smart Cost ya, atau kontrol utamanya ini udah aku tutup ya. Dan ditutupnya aku beri lubang kecil ya untuk indikator lampu dari Node MCU nya. Jadi biar kita tuh tahu si perangkat ini tuh udah tersambung internet, udah ready atau belum gitu loh. Dan sekarang akan saya mulai instalasinya ya. Jadi rencananya si kotak kontrol utamanya ini bakal aku pasang di atas colokan listrik ya. Jadi aku pasang di sini kotaknya, dan si servonya itu dia ngurut ke bawah. Ntar ada di sebelah kanan di saklar lampu ini ya. Oke, ayo langsung saja kita pasang. Untuk perkatnya ini gue menggunakan double tip biasa ya. Aku pakai double tip yang tipis kayak gini biar bisa nempel lebih banyak ya. Aku saranin kalau kalian mau lebih kuat nempelnya, kalian pakai double tip gel ya, atau double tip super. Linknya udah nih sertain juga di deskripsi ya. Jadi bedanya double tip gel dengan yang ini, double tip gel itu dia perkatnya jauh lebih kuat dan dia tahan panas ya. Oke, nah ini kontrol utamanya udah dipasang di sini ya. Jadi si lubang jack ininya ya, jack powernya itu ada di sebelah kiri, tepat ke arah colokan. Jadi ntar kabelnya nggak ngejuntai kemana-mana, diikat ya. Dan saklarnya juga ada di sini. Lampunya ngadep ke atas, jadi nggak silau. Dan untuk servonya ini ntar mau aku pasang seperti ini nih ya, biar kabelnya tuh pas L gitu loh. Nah, dan untuk servonya ini karena si tombol lampunya ini dia lebih nonjol ke atas ya, maksudnya kalau lihat dari samping tuh nonjol, jadi si servonya ini dalam keadaan lurus itu dia nggak bisa nutup ya, masih goyang. Ini kalau dipaksain dia nyentuh ke lampunya, ke saklarnya maksudnya, jadinya kita ngegerakin saklarnya tuh kayak ketahan gitu tuh. Jadi ini harus dikasih ganjelan dulu ya. Nah, untuk ganjelannya ini aku pakai double tip yang sama ya. Tapi sebelumnya ini si stiker servonya yang mau ditempelin ke double tip itu cek dulu ya, biar daya rekatnya itu makin sempurna. Oke, ini untuk double tipnya di servonya itu aku double 2 ya, biar agak tinggian servonya. Oke, lanjut, tinggal dipasang aja ke sebelah kanan saklarnya. Nah, udah sesuai ya. Jadi ini posisi servo lurus
atau 45 derajat ya, dan saklar lampu enggak kehalang ya. Oke, untuk pemasangan servo sudah. Sekarang tinggal kita nerusin aja kabel 10P nya ini ke pintu ya. Jadi ini muter. Nah, ntar di sini percabangan nih. Ntar di sini percabangan 7 kabel ke sini ke sensor RFID, dan 3 kabel lanjut ke sini ya, ke kipas ventilasi dan ke dinamo untuk mekanisme pengunciannya. Oke YouTube, nah ini untuk pemasangan instalasinya ya, instalasi smart cos ini udah selesai ya. Jadi untuk RFID-nya, ini aku taruh di pintu, di belakang pintu ya, di balik gantungan baju. Nah, RFID-nya ini pakai 7 pin ya. Sini alurnya muter sampai dengan ke controller utamanya. Di controller utamanya, seperti yang ada di skema, itu terhubung ke pin D3, D4, 3 volt, G, D5, D6, dan D7 ya. Kemudian dari 10 pin kabel kan masih tersisa 3. Nah, 3-nya ini diterusin ke atas ya, untuk kipas ventilasi dan mekanisme penguncian ya. Jadi dari 3 kabel ini, yang hitam itu adalah negatif, yang putih itu positif untuk kipas ya, dan yang abu-abu itu positif untuk dinamo ya, untuk mekanisme penggeraknya. Oke YouTube, nah kali ini gua bakal ngasih tahu bagaimana caranya kita mengintegrasikan sistem smart cos yang barusan kita buat tadi dengan aplikasi Blink ya. Dan untuk Blinknya kali ini gua pakai Blink yang versi terbaru ya, yang Blink 2.0 ya. Keunggulan dari aplikasi Blink 2.0 ini adalah kita bisa mengontrol menggunakan web sekaligus ya. Jadi karena pada dasarnya itu si Blink 2.0 ini adalah sebuah cloud, maka kita bisa mengatur perangkat IoT kita dari mana saja ya, bisa lewat web, bisa lewat aplikasi ya, dan juga bisa terhubung ke Google Assistant ya. Yang mana pada Blink sebelumnya, yang versi sebelumnya itu ya, Ane pernah bikin tutorialnya, itu hanya bisa menggunakan aplikasi saja dan terbatas tombolnya ya, menggunakan energi. Di Blink 2.0 ini tombolnya tak terbatas ya, jadi kalian bisa bebas nambahin tombol sebanyak apapun ya. Tapi tetap ada beberapa fitur yang perlu bayar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya, kalian buka web browser kalian. Di sini saya pakai Google. Lalu ketik di pencarian namanya Blink Cloud ya. Oke, seperti ini ya situsnya, blink.io ya. Lalu kalian klik Start Free. Nah, di sini kalian bisa bikin akun menggunakan email kalian ya. Oke, misal ini aku pakai akun emailku, lalu kalian centang kolom I agree ya. Lalu klik sign up. Selanjutnya kalian buka Gmailnya, lalu kalian verifikasi dari
Gmail tersebut ya. Welcome to Blink Console. Nah, selanjutnya kalian klik create password ya untuk membuat password akun. Di sini kalian harus membuat password dengan penggabungan nomor, huruf, dan simbol ya. Semakin panjang semakin baik. Lalu di sini kalian isi username kalian. Misalnya aku isi di sini ada info, kalian bisa lewatin. Quick start juga kalian bisa lewatin. Kalian cancel aja. Di sini yang pertama kali harus kalian buat adalah device-nya ya. Nah, cara bikin device-nya kayak gimana? Caranya gini, kalian klik ke bagian templates. Nah, kalian klik new template ya. Di sini kalian kasih nama apa template-nya, misalnya SmartCOS. Lalu kalian pilih hardware apa yang kalian pakai untuk microcontrollernya ya. Karena di sini saya pakai Note MCU ESP8266, maka di sini kalian pilih ESP8266. Dan untuk koneksinya biarkan WiFi ya. Kalian kasih deskripsi misalnya apa ya. Lalu kalian klik done. Nah, di sini bakal muncul template ID dan device name-nya ya. Di bagian info ini ya, di tab info ini kalian bisa tahu, kalian bisa ubah juga hardware yang kalian gunakan. Misalnya kalian mengubah nih jadi ESP32, kalian tinggal ubah aja di sini ya. Terus WiFi koneksinya juga bisa diubah, deskripsinya juga bisa diubah ya. Dan template ID nggak bisa diubah ya, karena template ID ini dia mengikuti template-nya ya. Ya seperti primary code gitulah. Manufacturer misalnya kalian mau ubah jadi Illuminati misalnya ya. Ini opsional. Terus di sini yang terpenting ada template ID dan device name-nya. Nah, ini nih yang bakal kalian copy pastekan di program ya, yang ada di sini nih. Kalian taruh template ID-nya di sini. Lalu device name-nya. Untuk auto token itu nanti kalian dapetin setelah jadi ya, kalau nggak salah ya. Ntar kita lanjutin dulu ini. Oke, setelah bagian info, kita lanjut ke bagian data stream ya. Metadata ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Dia bakal terisi otomatis. Kita ke bagian data stream aja. Nah, di data stream ini tujuannya untuk membuat variabel ya. Jadi nanti tuh tombol-tombol itu bakal dihubungkan dengan variabel yang kita buat di data stream ini, biar variabel tersebut tuh nyambung dengan programnya. Nih, di sini kan aku kasih variabel V0 ya. Terus V1, V2, V8 dan seterusnya. Nah, itu tuh masuknya tuh di data stream ini. Oke, langsung saja kita klik new data stream, lalu pilih virtual pin. Aku saranin pakai virtual pin. Nah, misalnya di sini kalian kasih nama, misalnya saklar lampu ya, atau kunci dah. Kunci itu terhubung kemana? Kita lihat di program ya. Servo dan relay ya. Nah, ini nih. Itu di V0. Berarti di data streamnya kita pilih pinnya V0. Datanya tetap biarkan seperti ini. Unitnya biasa aja, seperti ini aja ya. Lalu langsung klik create. Lalu tambahin lagi virtual pin. Misalnya di sini saklar lampu. Saklar lampu kita lihat di sini yang mana? V8 ya. Tuh. Yang ketika di high maka servo akan memutar ke 15. Jika tidak, servo akan mematikan lampu. Tambahin lagi data stream. Nah, sekarang kita tinggal tambahin
mana lagi nih yang ada di sini ya. V8 udah, V0 udah, tinggal V1 dan V2 ya. V1 itu untuk kipas ya. Nih. Kalau kalian lihat di sini D1 itu terhubung untuk kipas dan D2 itu untuk lampu tidur. Jadi V1 itu kipas, V2 lampu tidur. Setelah terbuat data streamnya, kita pilih ke web dashboard ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa tombol ataupun objek untuk mengendalikan si smart cost ya. Nah, yang aku bilang kalau di Blink 2.0 ini switchnya nggak terbatas, itu seperti ini maksudnya ya. Nah, kalau di Blink versi 1 dia tuh ada namanya energi ya. Dan kalau kita baru bikin akun tuh kita dapat 1000 energi. Dan untuk switch ini itu memakan 200 energinya. Jadi kalian cuma bisa nambahin 5 saja di Blink yang versi 1. Tapi di Blink versi 2 ini kalian bisa nambahin sebanyak apapun ya. Tuh, sepuasnya. Tanpa harus kekurangan energi dan batasan lainnya ya. Karena yaitu di Blink versi kedua ini dia algoritmanya beda, dia nggak pakai energi, pokoknya nggak ada harganya. Yang ada harganya tuh cuman ini nih, number, image button, webpage dan sebagainya ya. Untuk LED, label dan jauge itu gratis ya, jadi kalian bisa nambahin sebanyak apapun ya. Itu enaknya di Blink versi 2 ini, dan juga bisa dikontrol lewat web. Oke. Oh ya udah bener sih. Jadi untuk tombol ini kita tambahin 4 ya. Yang satu ini untuk kunci pintu, yang satu ini untuk lampu utama, saklar lampu, yang satu untuk kipas, dan yang satu lagi untuk si lampu tidur ya. Oke, kita setting yang untuk membuka kunci pintu dulu. Di sini kalian klik tombol gear. Lalu di sini kalian ubah namanya jadi kunci pintu misalnya ya. Data streamnya kalian ikutin ya, yang tadi kunci pintu tuh di V0. Yang aku maksud data stream itu untuk dibikin variabel tuh itu maksudnya ya. Jadi V0 itu ntar dijadikan variabel kunci pintu. Jadi kalau kita pencet buka entarnya, maka si servo dia menyalakan lampu dan dinamo dia membuka mekanisme kunci pintu. Dan apabila kita mengklik tutup, artinya hide ya, maka si servo dia akan mematikan lampu dan dinamo akan kembali membuka kunci ya. Jadi membuka kunci itu di sini kita sedang di dalam kamar nih, kita mau keluar, kita pencet tutup, ntar si pintunya bakal kebuka. Terus begitu kita udah keluar, pintunya bakal kunci sendiri gitu ya. Nanti di sini on value-nya tuh 0. Value-nya 1 ya. Jadi 0 itu artinya low, 1 itu high. Di sini kita programnya apabila low maka servo membuka. Show on atau off label untuk memberikan nama buka atau tutupnya. On itu misalnya buka. Off itu tutup. Labelnya tetap di kiri aja, kalau mau di kanan juga bisa. Lalu klik save. Selanjutnya kita ke saklar lampu ya. Kita lihat di sini saklar lampu V8. Kalau high maka servo akan menyalakan lampu. Kalau low maka dia akan mematikan lampu. Berarti di sini kita on-nya itu 1, off-nya tuh 0 ya. Di kipas ventilasi ini karena saya menggunakan relay active low, maka on value-nya adalah 0 dan off-nya adalah 1 ya. Tapi kalau kalian menggunakan relay yang active high, maka biarkan seperti tadi ya, on-nya itu 1, off-nya itu 0.
Sama untuk saklar lampu juga, karena saya menggunakan relay yang aktif low, maka ntar onnya itu 0 dan off-nya itu 1 ya. Ini biar tampilannya makin bagus, kita tata aja. Nah, ini kan pemrograman atau settingan untuk di webnya ya, untuk di komputer. Nah, kalau kalian mau bisa mengatur juga lewat handphone, kalian harus setting di mobilenya ya, di handphonenya. Nah, untuk yang mobile dashboard ini kalian harus menggunakan handphone ya. Oke, jika sudah selesai dan sudah yakin, kalian klik save untuk menyimpan template yang sudah kalian bikin tadi ya. Untuk memainkannya, kalian bisa cek ke sini ya, ke yang icon pencarian ini, lalu cari di sini template kalian. Oh ya, karena kita belum bikin device, kita bikin dulu device-nya. Nah, ini kita pilih from template ya. Template-nya kita pilih yang tadi. Device name-nya SmartCOS. Terus create ya. Nah, baru di sini bisa kelihatan tuh autoken-nya ya. Jadi template ID, device name, dan autoken yang ada di sini kalian copy ya, lalu taruh di sini ya, bagian atas ini. Nah, tuh ya. Dan jangan lupa passwordnya harus kalian sesuaikan dengan WiFi di tempat kalian ya. Jika sudah, maka kita lanjut ke settingan yang ada di handphonenya ya. Untuk yang mobile dashboardnya. Kalau tadi kan web, ini kan web dashboard nih. Kita lanjut ke settingan mobile dashboardnya. Nah, tadi itu kan kita sudah berhasil men-setting konfigurasi di web ya. Sekarang kita tinggal men-setting konfigurasi tata letak tombol yang ada di mobilenya ya. Nah, untuk itu kalian buka aplikasi Play Store ataupun App Store. Nah, di sini kalian cari Blink ya. Nah, kalian install Blink IoT ya, yang terbaru ini. Oleh karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka di sini saya hanya tinggal membukanya saja ya. Lalu di sini kalian login menggunakan akun yang kalian buat tadi. Oke, jika sudah login di sini kalian bisa lihat template kalian yaitu SmartCOS ya. Nah, di sini kalian disuruh membuat mobile interface-nya ya. Kalian klik aja tombol kunci Inggris yang ada di pojok kanan. Nah, lalu di sini kalian silang aja. Nah, no widgets ya. Di sini kalian tambahin widgetnya dengan cara klik tombol plus. Nah, di sini akan aku tambahin button ya, seperti yang ada di web. Aku tambahin buttonnya 4. Barangkali kalian ingin menghapus widget yang nggak diperlukan, kalian cukup tekan widget yang kalian mau hapus, lalu geser ke tanda recycle ya. Oke, jika sudah, kalian setting tiap widgetnya ya, dengan cara klik widget yang kalian mau ubah ya. Lalu di sini tambahkan data streamnya ya. Nah, ini modenya harus kalian perhatikan, ada push, ada switch. Push ini kalau ditekan dia bernilai 1 atau 0 sesuai dengan yang kita setting di sini. Dan kalau nggak ditekan dia kembali lagi ke asalnya ya. Tapi kalau switch itu seperti saklar biasa, yang kalau diklik dia nyala, diklik lagi mati ya. Jadi sini saya pakai switch ya. Dan untuk desainnya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Alignment ini dia untuk mengatur si judulnya atau titelnya itu ada di mana, di tengah, di pinggir, apa di kanan ya. Jika sudah, kalian ke setting lalu klik silang ya. Nah, dengan begitu satu widget sudah berhasil kita setting ya. Dan kalau misalnya kalian ingin merubah settingannya, preferensi dari tiap widgetnya, misalnya kalian ingin mengubah ini nih tombol lampu utama nih ya, ini kan harusnya saklar, kok malah
push ya. Nah, ini kalian klik aja tombol kunci Inggris, lalu pilih widgetnya mau diatur, tinggal ubah, hilang, dan kembali ya. Seperti ini, dia sudah kembali normal. Nah, jika sudah seperti ini, maka sistem sudah siap digunakan ya. Oke, ayo kita uji coba ya. Oke guys, kali ini gue bakal nyobain sistem smart cos-nya ya. Ini perangkatnya udah pada kepasang semua, adapternya udah kepasang, servonya, kabelnya udah, RFID juga udah, dan si kipasan dan mekanisme kunci juga udah diinstal ya. Sekarang kita cobain aja ya. Namun kali ini gue bakal nyobain tanpa RFID ya, karena RFID ya udah jelas pastinya bisa ya. Kita nyobain fitur blinknya aja ya, IoT-nya. Oke, ceritanya ini aku akan keluar kamar ya. Nah, ini aku pencet aja tutup. Nah, maka pintu akan bisa dibuka dan otomatis lampu bakal mati ya. Lalu semisal aku mau masuk kamar nih, tinggal pencet buka, otomatis pintu bisa dibuka dan voila, lampu otomatis nyala sendiri ya. Jadi sistem otomasi menggunakan aplikasi Blink sudah berhasil ya. Selanjutnya aku akan memberikan tahap bonus, yaitu bagaimana caranya aplikasi Blink ini bisa terhubung dengan Google Assistant ya. Jadi kedepannya kalau kita ucapkan Oke Google, itu dia bisa menerima respon ya. Misalnya Oke Google nyalakan lampu misalnya, nantinya lampu akan menyala. Atau kalau misalnya kita ucapkan Oke Google, saya mau keluar kamar kos, nanti otomatis dia bakal matikan lampu dan kunci pintu ya. Oke YouTube, nah ini untuk instalasi kan sudah kelar ya, bisa terhubung juga dengan aplikasi Blink ya. Selanjutnya ini aku ngasih tahap bonus, yaitu bagaimana caranya biar bisa dikontrol menggunakan Oke Google ya, lewat Google Assistant intinya. Jadi yang pertama-tama yaitu kalian buka browsernya. Di sini aku pakai Google Chrome. Nah, lalu kalian buka situs namanya IFTTT ya. Jadi IFTTT itu adalah if this then that ya. Situs otomatisasi yang bisa untuk apa saja ya, untuk IoT bisa, untuk aplikasi bisa, dan mengirim pesan pun bisa ya. Seperti ini tampilan situsnya ya. Jadi kalian bisa lakukan apa saja, otomatisasi apa saja, nggak harus tentang IoT ya. Misalnya kalian pengen ketika Oke Google kirim pesan ke Anu, dia bisa ngirim pesan secara otomatis. Atau ketika kalian memfoto, itu secara otomatis bakal ke posting di Twitter juga bisa ya. Jadi langkah pertama dalam membuat aplikasi IoT di IFTTT ini adalah kalian harus login dulu ya. Kalian harus bikin akun di IFTTT ini. Nah, untuk pembuatan akun ini cukup mudah dan gratis ya. Kalian bisa login menggunakan Google. Di sini aku bakal login pakai akun Google aku yang akunnya itu sama seperti yang ada di handphone ya, yang dipakai untuk aplikasi Blink. Nah, dan setelah login kita bakal dapat tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kalian klik My Applets untuk membuat applets ya. Applets itu seperti scene ya. Lalu kalian klik. Nah, di sini kalian tambahkan if this-nya ya, atau triggernya. Jadi kondisi apa yang bisa menghidupkan si parameter otomatisasi ini ya. Nah, di sini aku cari Google Assistant karena aku mau diaktifkan ketika aku ngomong ke Google ya. Nah, di sini kalian klik Google Assistant V2 ya, lalu kalian pilih activate scene ya. Nah, di sini kalian kasih nama, kasih perintahnya, misalnya nyalakan lampu tidur ya. Walaupun saya maunya menyalakan lampu tidur, tapi aku ngasih perintahnya lampu tidur saja. Kenapa? Karena dari sistemnya itu sudah ada activate ya. Jadi ketika kita ngomong Oke Google, itu harus dibarengi dengan activate biar bisa jalan ya. Kalau nggak ada activate-nya dia nggak bakal bisa jalan. Makanya aku nggak ngasih nyalakan lagi. Nah, kemudian untuk then that-nya ya, atau outputnya ketika di trigger Oke Google itu kita mau apa? Kita pilih webhooks ya. Nah, webhooks ini untuk menambahkan URL dari Blink Cloud-nya kita ya. Nah, template-nya aku udah siapin seperti ini.
Ini template-nya ada juga di deskripsi ya. Kalau kalian download file RAR-nya itu aku sudah siapin juga template-nya pakai TXT seperti ini. Jadi intinya di sini ada link yang mana udah aku kasih tanda petik. Bagian situ diisi pakai apa saja ya. Kalian tinggal pastekan. Lalu untuk kode token itu kalian ambil dari link cloud-nya ya. Di ini device info. Nah, di situ kalian kopikan link out token-nya. Lalu kalian paste di IFTTT-nya ya. Nah, jangan lupa tanda petiknya harus dihapus ya, karena itu kan cuman sebagai pengarah aja ya. Kalau nggak dihapus bisa jadi error. Nah, lalu setelah itu kasih pin yang dipakainya ya. Nah, karena lampu tidur itu terhubung ke pin V2, maka di IFTTT-nya ini kita klik V2 ya, pakai huruf besar, dan jangan lupa juga tanda petiknya harus dihapus. Lalu setelah itu kode 1 atau 0. 1 itu artinya nyala dan 0 itu artinya mati ya, tergantung kalian setting di blinknya seperti apa. Dan hanya itu saja, kalian create action lalu continue, dan di sini sudah kelihatan ya judul applet-nya tuh Oke Google activate lampu tidur. Setelah itu klik finish. Dan kita sudah berhasil membuat satu applets ya. Kita berhasil membuat satu scene ya. Nah, di sini aku tambahin lagi. Triggernya sama, aku pakai Google Assistant juga, V2, lalu klik activate scene. Nah, cuman kali ini aku mau bikin aktifkan protokol keluar ya. Nah, kemudian untuk that-nya atau outputnya, ini aku pakai webhooks ya, sama pokoknya. Makanya dalam IoT ini kita sederhana aja, pakai webhooks, dan URL-nya juga template-nya sama seperti tadi. Hanya saja kode pinnya ya itu diubah. Kan kalau lampu tidur V2, kalau protokol keluar itu aku kasih di V0 ya. Kunci pintu itu. Dan siap ya, tinggal create action, lalu continue, dan applet kita sudah berhasil terbuat. Oke. Kali ini gue bakal skip ya untuk membuat 2 applet lainnya ya. Oke, ini aku udah berhasil membuat 4 applets ya. Dengan catatan gini guys, kalau kalian menggunakan akun gratis ya, kalian hanya bisa membuat sebanyak 5 applet saja ya. Lebih dari itu kalian harus daftar pro. Kalau sudah daftar pro, kalian bisa membuat 20 applets ya, 20 scene. 20 scene itu bisa kalian manfaatin untuk apa saja ya, untuk IoT bisa, untuk otomatisasi handphone juga bisa ya. Pokoknya semua fitur yang ada di IFTTT ini. Jika kalian mau mengubah applets yang sudah kalian buat, kalian tinggal klik saja appletsnya ya, lalu kalian klik settings ya yang ada di pojok kanan. Nah, di sini kalian bisa ubah baik itu triggernya ataupun outputnya ya. Sebenarnya seperti ini saja, ini sudah bisa kalian gunakan ya. Oke, selanjutnya ini bakal gua tes ya bagaimana cara menggunakannya ya, fitur Oke Google-nya. Oke, kali ini gua bakal coba. Oke Google, activate, nyalakan lampu. Maaf, sepertinya lampu belum diatur. Nah, Anda bisa melakukannya di setelan asisten. Nah, ini ketika kalian coba, ini bakal muncul seperti ini ya. Nggak usah khawatir. Ini artinya si Google-nya itu dia belum sinkron dengan IFTTT. Nah, cara menyinkronnya seperti apa? Caranya seperti ini. Caranya kalian download dulu aplikasi namanya Google Home ya di handphone kalian. Nah, jika sudah diinstal, maka langsung saja kita klik mulai. Nah, di sini kalian pilih akun yang sama seperti yang kalian buat untuk login di IFTTT ya. Lalu klik OK. Klik aja berikutnya, Bluetooth aktifkan. Nah, ini kalian klik batal saja ya. Ini Bluetooth dimatiin aja nggak apa-apa, karena dia cuma untuk syarat doang. Pada penggunanya sih nggak pakai Bluetooth ya. Nah, di sini di bagian home dari aplikasi Google Home ini, kalian klik setelan. Nah, di sini kalian tambahkan perangkat.
klik kompatibel dengan Google. Lalu cari di sini IFTTT ya. Sebelumnya saya sudah pernah menautkan IFTTT ini di akun saya, jadi tinggal klik aja. Tinggal connect ya. Ntar bakalan seperti ini. Lanjutkan. Kalau sudah berhasil nanti bakal muncul IFTTT di bagian link service ya. Jika sudah seperti itu, Google Assistant seharusnya bisa berfungsi dengan baik ya. Ini aku coba nih ya. Oke Google, activate, nyalakan lampu. Maaf, sepertinya lampu belum diatur. Anda bisa melakukannya di setelan asisten. Oke, sepertinya Google budek ya. Jadi kita ketikkan saja. Tuh, loadingnya agak lama ya. Ya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali ya, biasanya loadingnya agak lama nih. Tuh, di sini masih loading. Tapi yang jelas ini berfungsi. Nah, tuh, baru ngerespon ya. Jadi ini sebenarnya berfungsi, cuman loadingnya dia lama ya. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana cara menghubungkan otomasi Smart Cost atau semua otomasi yang menggunakan Blink dengan Google Assistant ya. Oke YouTube, jadi seperti itulah cara membuat sistem otomasi Smart Cost ya. Jadi ini adalah video terakhir, video part terakhir dari serial pembuatan Smart Cost ya. Jadi video part pertama itu kita bahas konsepnya, part kedua itu kita belanja bahan-bahannya dan pemrogramannya, dan video part ketiga ini kita telah berhasil memasangkannya, instalasi hardware Smart Cost dan menghubungkannya dengan aplikasi Blink, bahkan bisa terhubung juga dengan aplikasi Google Assistant ya, sehingga kita cukup mengucapkan oke Google untuk semua perintah yang kita ajukan untuk sistem otomasi ya. Apabila kalian tertarik ingin membuatnya juga, namun untuk project yang berbeda, silahkan ya, kalian bisa download source code-nya dan skemanya dan beberapa keperluan untuk membuat sistem yang mirip Smart Cost ini di link yang ada di deskripsi ya. Itu udah aku cantumin semuanya ya. Dan buat kalian yang suka akan video seperti ini atau punya sejenisnya, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan loncengnya ya di semua atau all ya, biar kalian gak ketinggalan video menarik dan inspiratif lainnya dari channel Illuminati. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. With